Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ya nggak apa-apa. Jazakumullah khair ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadir di Zoom perdana kita ya kan, untuk keluarga baru ya, maupun semuanya keluarga gitu kan, kita semua keluarga ya. Tentu kita tidak bisa membiarkan atau apa ya, ketika teman-teman baru join ya kan, bergabung di BP kemudian dibiarkan untuk jalan sendiri, mempelajari sendiri, tidak bisa seperti itu gitu kan. Maka di sini pertemuan hari ini dalam rangka untuk memberikan bekal ya kan, bekal dasar gitu. Bagaikan kita masuk ke sebuah tempat yang baru, tentu harus ditunjukkan, oh ini loh, di sini tempatnya ini, di sini tempatnya itu. Gitu. Biar lebih berkah, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini forum belajar, monggo disiapkan catatannya. Hari ini saya dan Mas Bayu akan menyampaikan beberapa poin yang ini apa ya, tidak bisa selesai dalam satu pertemuan ini karena nggak mungkin ya, nggak mungkin ya satu kali pertemuan selesai, karena yang ada yang dari Maluku juga ya, udah malam sekali. Mungkin langsung saya mulai saja ya. Oh, iya. Saya prolog dulu ya, Bia. Mas Bayu ini suami saya, jadi kalau yang belum, semoga yang lain kenal. Saya Dr. Gigi Nurul ya, yang biasa juga woro-woro di grup. Kita prolog bentar ya, Bia. Gimana? Oke. Nah. Oke. Jadi bekal dasar ini kita pecah jadi 2 episode ya. Ya, semoga teman-teman bisa ikutan sampai episode yang kedua nanti, dan pasti belajar kita nggak sampai di sini, tapi setidaknya jadi bekal dasar. Yang pertama ya, tentang masalah keyakinan ya, nanti akan dijelaskan Mas Bayu kenapa sih kok kita itu harus yakin dulu sebelum melangkah gitu. Kemudian yang kedua, ada beberapa ilmu dasar yang harus dikuasai. Nanti pada pertemuan episode berikutnya kita akan membahas apa ya, mindset dalam penawaran. Kadang kita maju mundur dalam menawarkan gitu kan, malu atau misalnya segan ya, sungkan. Nah, itu benar nggak sih ya, mindset yang kayak gitu? Kemudian apa yang harus dilakukan ya kan pada 1 bulan pertama atau 1 pekan pertama ya, ketika bergabung dengan BP ya, baca yang harus dilakukan. Kemudian ada ilmu-ilmu teknis tambahan yang akan kita ajarkan. Itu untuk episode berikutnya. Seru ya, ada suara anak-anak. Ya, jadi episode kita fokus di episode pertama ini ada 2 poin tadi ya, tentang keyakinan dan tentang ilmu dasar. Langsung saja, Mas Bayu, lanjut. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Sip. Ada Mas Bangun ya? Ya, ada. Oke, sip. Assalamualaikum Mas Bangun. Ya. Ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Nurul, sebetulnya sama ya, kita di sini tuh sama-sama ya. Jadi di BP ya itu ada 10 komunitas. Nah, ini untuk teman-teman tahu. Jadi ada 10 komunitas dan teman-teman di sini bersama dengan Family Fighter, ya kan? Di komunitas Family Fighter, salah satu komunitas di BP yang dibentuk langsung oleh Mas Iko Santosa. Nah, di sini ya, kita itu belajar bareng-bareng, dan Mas Ipo memang ngajarin kita itu bukan sekedar menjadi pedagang, tapi menjadi pengusaha. Nah, salah satu bekal menjadi pengusaha itu yang paling utama ya, yang saya rasakan itu memang adalah mindset. Gitu loh. Bagaimana mindset kita ini dibentuk bukan hanya sekedar jual saja, ya kan? Jual dapat untung kemudian dipakai habis, jual dapat untung pakai habis, bukan seperti itu saja gitu. Tapi kemudian kita diajari ya bagaimana kita itu kemudian bisa membentuk tim penjualan, mengarahkan tim sehingga jualan itu jadi enak gitu loh. Karena nggak jualan sendiri, jualannya bareng-bareng gitu kan ya. Gimana caranya jualan bareng-bareng? Mungkin ada yang tanya ya kan gitu kan. Gimana ya caranya kok jualan bisa bareng-bareng gitu loh. Terus untungnya gimana nanti? Nah,
Yang saya katakan di sini itu artinya apa? Sistem yang ada di sini itu membuat kita itu nggak merasa sendirian gitu kan ya. Ada kemudian pembinaan dan arahan dari Mas Ipo. Di mana arahannya di pembinaan yang dilakukan oleh Mas Ipo pada hari Sabtu sore ya, yang belum kemarin ikut, Sabtu sore tolong ikuti. Senin dini hari sama hari Rabu biasanya. Nah, itu saya minta tolong teman-teman semuanya yang pertama kali ya, kalau misalnya tanya apa yang harus saya lakukan pertama kali? Satu ya, terus belajar, ikuti pembinaan yang dilakukan oleh founder ya, Mas Ipo Santosa. Kenapa kok saya katakan harus ngikuti? Sebenarnya simpel saja ya kan gitu loh. Karena Mas Ipo sudah duluan menjadi miliarder gitu kan ya. Bahkan sebelum di BP, sebelum dia bentuk BP sekalipun, dia miliarder gitu loh. Nah, ketika bentuk BP ya, dia itu justru tujuannya ingin membentuk orang-orang sehingga kemudian bisa menjadi miliarder seperti dia. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau contohnya sudah ada, ikuti contoh yang ada. Gitu loh. Kemarin ada yang kemudian bilang, ya kan, gimana kalau misalnya kita nggak ngikuti pembinaan, ya kan? Ya boleh-boleh saja. Cuma pertanyaan simpel saja. Kalau ada orang penjualannya bagus tanpa ikut pembinaan, maka sebetulnya kalau dia ikut pembinaan, kira-kira tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus apa tambah jelek, Pak Saiku? Tambah bagus. Tambah bagus, ya kan? Gitu loh. Nah, ini Mas Bangun ya, yang ikut ya, tambah bagus gitu kan ya. Nah, makanya di sini ayo kita terus belajar, karena jujur ya, menjadi pengusaha itu seperti halnya orang itu belajar SD, SMP, SMA, nggak bisa dalam 1 tahun SD langsung naik ke SMA. Sedikit demi sedikit kita pelajari, mindsetnya kita perbaiki, gitu loh. Nah, maka di sini ada yang namanya bekal dasar. Tadi sudah dijelaskan sama Nurul, paling penting itu adalah keyakinan. Karena di sini dikatakan keyakinan adalah kunci. Nah, slide-nya hilang. Nah, yang suaranya belum di-mute, bisa sambil di-mute. Ya. Keyakinan adalah kunci. Di mana di sini itu ada 4 keyakinan yang harus kita bentuk. 1, itu keyakinan terhadap produk. Ya. Yang kedua, itu keyakinan terhadap bisnis. Yang ketiga, keyakinan terhadap komunitas. Yang keempat, ada keyakinan terhadap diri. Nah, keyakinan terhadap produk. Jadi gini ya, teman-teman, ya, saya tanya nih ya, apa namanya? Kalau jadi waktu kemarin di Jakarta itu saya sempat dibilangin satu hal. Ada orang, ya, dia itu penampilannya sudah bagus, penampilannya meyakinkan, ya, barangnya juga yang dia jual juga sudah bagus, ya kan, gitu, keluaran terbaru. Saya kemarin ngasih contoh itu adalah seperti orang jualan emas atau jualan mobil Ferrari, ya, gitu loh. Orang jualan mobil Ferrari, ya kan, gitu loh. Yang jualan penampilannya udah perlente, ya kan, gitu. Tapi ketika dia tahu ini mobil Ferrari ini harganya 2M, terus dia mikir, siapa yang mau beli mobil Ferrari harga 2M gini? Ya nggak yakin, gitu kan ya. Karena dia nggak yakin terhadap apa yang dia jual, kira-kira bakal terjadi penjualan nggak? Bakal terjadi penjualan nggak, Mas Bangun? Kira-kira. Gimana Pak? Kira-kira bakal jadi penjualan nggak? Dia jual mobil Ferrari seharga 2M, tapi dia nggak yakin, ya kan, gitu, bahwa mobilnya akan terjual. Bakal terjual nggak kira-kira? Barangnya apa? Jual. Nggak bakal terjual. Nggak bakal terjual, gitu loh. Sebagus apapun barangnya, ya keyakinan orang yang nggak ada pasti nggak akan terjual. Gitu. Tapi ya, sejelek apapun barang itu, sejelek apapun, ya, pegang kata-kata saya, sejelek apapun barang, selama orangnya yakin, pasti akan terjual, insya Allah. Gitu. Sejelek apapun, ya kan, gitu. Bahkan saya mengatakan kemarin, ya, bahkan sampah sekalipun, ya, itu orangnya yakin itu bisa dijual. Gitu. Saya kemarin kasih contoh itu kan, gitu. Barang yang menurut kita nggak ada nilainya, gitu kan, ya, bisa dijual mahal, bisa, gitu loh. Karena orangnya yakin terhadap apa yang dia jual. Nah, keyakinan sekarang kita bahas keyakinan terhadap produk. Jadi keyakinan terhadap produk ini kita bahas tentang brand perception. Apa itu brand perception? Jadi brand perception itu pada intinya gampangannya adalah apa yang sudah masuk, ya, di benak orang terhadap apa yang kita bawa.
Sama halnya kalau misalnya orang ngomong ini ya, apapun makanannya, minumnya, nah itu ya. Jadi kalau orang-orang kalau Anda sudah ingat iklan ini, nah berarti Anda umurnya sudah di atas 10 tahun. Apapun makanannya, minumnya, ya jangan-jangan mungkin Anda sudah di atas kepala 3, ya kan? Gitu loh. Kalau ingat iklan ini. Artinya apa? Ini loh brand perception. Gitu loh. Di dalam benaknya itu selalu ada ini. Kalau kita ngomong apa namanya? Odol, yang dalam benaknya orang apa? Nah, ya kan? Gitu. Jadi itu yang selalu ada gitu. Di benaknya setiap orang. Nah, padahal kata odol sendiri itu adalah merek dari suatu produk, tapi orang nyebutnya Pepsodent gitu kan ya. Bukan odol sendiri, padahal odol itu dulu merek suatu produk. Gitu. Tapi orang ingatnya Pepsodent. Nah, brand perception ini sangat penting gitu kan ya. Untuk orang tahu dan penting bagi kita untuk menyampaikan gitu loh. Iklannya Pepsodent aja itu diulang itu ya, satu kali iklan itu bisa 2 atau 3 kali dalam satu kali iklan. Minimal paling nggak 2 kali lah ya, ketika habis filmnya baru awal iklan dengan ketika kemudian mau mulai lagi filmnya gitu. Itu paling nggak iklannya diulang 2 kali. Dan seperti itulah seharusnya kita itu menyampaikan kepada orang. Yang pertama adalah terkait dengan mutu, ya. Jadi kita menyampaikan. Jadi ini sebagai pengetahuan dasar ya bagi teman-teman ya. Mutu ini, ya, asalnya dari mana? Dia bahwa BP ini adalah produk premium, ya, yang dia itu berasal dari Inggris dan dia sudah memiliki sertifikat halal, ya, serta memiliki izin BPOM. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian, nah kalau kita sudah ngomong, ya, kenapa kok kita ngomong masalah Inggris? Karena ya gimana juga barang dari Inggris itu adalah barang yang memang memiliki mutu dan kualitas bagus, gitu kan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah seperti yang ada di contoh yang disampaikan di sini ya, di slide ini ya, bahwa barang dari Inggris ini, ya teman-teman bisa lihat, contohnya adalah seperti misalnya adalah Rolls Royce, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, barang-barang dari Inggris ini seperti harganya sepeda, ya sepeda Brompton seperti itu, terus kemudian tas, ya ini semuanya, ya ini kalau misalnya orang bilang tas kayak begini aja kok bisa mahal ya, gitu. Ya, faktanya memang, ya tas seperti Burberry ini, gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan ya, dari sisi harga aja itu 6 juta ya, atau sial ya, sial yang seperti saya masih punya harga 6 juta. Sial kok harga 6 juta ini dari apa barangnya ya kan? Kita kan nggak masuk akal gitu kan. Tapi faktanya gitu kan ya. Barang-barang ini ya semuanya dari Inggris, termasuk mobil Rolls Royce tadi itu. Gitu. Yang teman-teman mungkin kita jarang sekali melihat barang ini ada. Sehingga apa saya katakan, barang dari Inggris memang memiliki kualitas yang baik, yang bagus. Yang kedua terkait dengan kemasan, ya BP kemasannya botol kaca dengan pipet yang memudahkan dalam melakukan penakaran, dosis dan simpel, hemat ongkir karena ukurannya kecil dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang belum tahu bahwa setiap sakit itu, ya itu memang ada takarannya, gitu ya. Yang belum punya takarannya nanti bisa minta ke leadernya. Takaran yang paling umum dalam BP itu adalah 1 tetes per 10 kilo berat badan. Itu paling umum. Gitu kan ya. Apakah bisa ditambah atau bisa berkurang? Bisa. Silakan nanti tanya ke leadernya. Itu kita ada yang namanya tabel untuk penggunaan BP. Itu ada. Untuk sakit A, B, C itu ada. Itu ada semua. Yang ketiga adalah tentang promosi. Ya, jangkauan promosinya luas, berbagai kalangan. Kita bisa tahu dari endorse yang digunakan di BP, ya mulai dari artis ada, mulai dari pelatih sepak bola ada, mulai dari ulama juga ada, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ada, gitu kan ya. Sehingga silakan promosi kemana saja bisa, gitu kan. Sehingga tidak terbatas pada usia-usia tertentu. Yang keempat adalah distribusi. Yang belum di-mute bisa di-mute dulu. Terkait distribusi, jalur pendistribusiannya aman ya dan terjaga dari pusat sampai ke agen atau customer. Sehingga saya katakan justru kalau misalnya ada kemudian calon customer kita yang beli dari marketplace yang jualnya lebih murah, hati-hati.
bisa jadi dia barang palsu. Kenapa? Faktanya pernah ditemukan ada barang palsu itu pernah ada dan digerebek itu sudah pernah gitu. Yang kelima, pengalaman konsumen dari testimoni positif yang masuk itu sudah banyak sekali. Teman-teman bisa kalau misalnya cari testimoni tertentu, silahkan cari di grup Telegram. Itu banyak banget. Kalau mau cari testimoni apa? Testimoni tentang GERD, testimoni tentang asam urat, testimoni tentang diabetes, itu semuanya ada di grup Telegram. Masing-masing ada grup Telegramnya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Yang belum install Telegram, sayang saya install Telegram. Untuk memudahkan apa? Memudahkan teman-teman dalam mencari testimoni. Yang keenam adalah pendapat publik. Mayoritas orang memberikan penilaian positif terhadap BP. Ya, lanjut. Kita agak cepat biar nanti kemudian bisa diskusi ya, tanya jawab ya. Oke. Berikutnya adalah tentang ilmu dasar ya. Tentang product knowledge dulu ya. Oke, berikutnya adalah tentang product knowledge. Saya jelaskan ya. Ya, jelaskan aja. Ya, jadi tadi ada 4 ilmu dasar ya yang semoga nutut kita bahas ya. Yang pertama ya tentu agar yakin berarti kan harus kenal sama produknya gitu kan. Jadi produk BP ini sendiri awalan itu adalah propolis ya, British propolis ya, propolis dari Inggris. Nah, jadi harus tahu dulu emangnya propolis itu apa sih gitu. Jangan-jangan kita nyebut propolis tapi nggak tahu propolis itu apa gitu. Jadi ini sekedar sebagai just to know aja gitu bahwasanya produk lebah itu ada 4, bee pollen ya, itu serbuk sari yang dibawa oleh kaki lebah, kemudian royal jelly ini makanan bagi ratu lebah, dan ada madu di dalam sarang lebah. Nah, luar biasanya semua produk itu dilindungi oleh propolis. Jadi propolis ini adalah pelindung sarang lebah ya kan, pelindung sarang lebah yang menjadikan semua isi di dalam sarang itu menjadi steril. Nah, itulah yang menjadikan produk lebah terbaik itu adalah propolis. Gitu. Nah, nanti bisalah dibagikan ya dan juga buat dibaca lebih lanjut. Jadi lebah itu Masya Allah ya ngambil apa ya, sistem pertahanan imunitas tumbuhan. Jadi lebah itu mengambil sistem pertahanan tumbuhan ya kemudian diolah oleh air liurnya dan kemudian dijadikan sebagai pelindung sarangnya. Begitu. Oleh karena itu fungsi propolis ini akan sangat banyak sekali. Nah ini ya, fungsi propolis itu akan sangat banyak sekali. Dia sebagai antioksidan itu pencegah kanker gitu ya. Dia akan melindungi sel-sel tubuh kita ya dari serangan-serangan radikal bebas. Kemudian bisa berfungsi sebagai antibakteri, mematikan bakteri, mematikan virus, ya kan, mematikan jamur, sampai dikatakan dalam penelitian itu sarang lebah itu adalah tempat yang sangat steril, lebih steril daripada ruang operasi. Nah, Masya Allah gitu kan. Jadi ketika propolis itu dikonsumsi oleh manusia itu bagus sekali ya kan. Fungsinya sangat banyak sekali, anti kanker, anti tumor. Ini ya kalau misalnya gitu ya dibilang ya, berapa harganya gitu kan, BP berapa harganya? 250.000. Duh, kok mahal? Mahal itu dibandingkan dengan apa gitu kan? Itu kita harus bisa menjawab. Nanti di episode kedua ya kita akan belajar bagaimana cara menjawab ya, menghandle penolakan ya, atau respon-respon yang tidak positif seperti itu. Nah, dibandingkan dengan apa mahal itu ya, mahal atau murah itu kan relatif. Dengan segudang banyaknya fungsi ini gitu, ini kalau diuangkan ya kan, dirupakan dengan obat itu habis berapa banyak, ya kan? Dan kalau misalnya seseorang itu ya kan sudah sakit ya, sudah jatuh sakit parah, masuk rumah sakit, berapa yang harus dia bayar? Gitu. Dan propolis itu fungsinya sudah sangat banyak sekali. Apalagi ini propolis dari mana? Dari Inggris. Gitu loh. Tadi sudah dibilang sama Mas Bayu. Inggris itu adalah tempat ya, negara di mana kualitas atau teknologinya itu sangat maju. Apalagi secara ilmiah, ini nanti bisa dibaca gitu kan. Kandungan bioflavonoid ya kan pada propolis dari dataran Eropa itu 3-4 kali lebih banyak. Bioflavonoid ini nih senyawa yang sangat sangat luar biasa gitu loh. Fungsinya itu sangat banyak sekali. Kenapa kok bisa sangat banyak bioflavonoidnya? Karena range suhu ya kan di Inggris ya itu dari suhu yang terendah sampai yang tertinggi itu range-nya sangat besar. Ini menyebabkan imunitas dari lebah itu lebih tinggi ya kan, lebah Eropa, lebah dari 4 musim ya, itu lebih tinggi daripada lebah yang hidup di 2 musim gitu. Dan juga tadi kan lebah itu mengambil sumber propolis itu dari mana? Dari tanaman kan.
Nah, tanaman di Eropa itu kan juga kuat banget karena dia hidup di 4 musim, bisa bertahan di 4 musim gitu loh. Ya, tentu propolis yang dihasilkan di Eropa itu sangat jauh sekali berbeda kualitasnya dengan yang dari negara 2 musim. Oleh karena itu gitu kan, harus konsisten ya untuk membentuk branding, untuk posting, untuk menawarkan tuh harus konsisten. Gitu. Bahwasanya harga segitu itu worth it banget gitu loh, dengan kualitasnya, dengan segudang manfaatnya, ya kan. Apalagi dibandingkan ketika seseorang udah jatuh sakit dan sakitnya parah, harus macam-macam minum obat gitu. Jadi ini buku ini saya punya dan sudah sempat saya bagi-bagikan ya. Insya Allah nanti kalau produksi lagi nanti kan kita bagi-bagikan. Nah ini biar nggak ngantuk. Ini produksi di Inggrisnya. Atau saya skip aja kali ya? Nggak apa-apa, biarkan aja. Oh, biarkan aja, oke. Nah, jadi ini ya, Bridlington, UK. Itu pabriknya di Inggris sana. Standarnya internasional, produknya premium, manfaatnya banyak banget, tidak ada efek samping. Garansi uang kembali. Ya, jadi nggak abal-abal gitu loh. British propolisnya benar-benar dari British gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pegang ya kan, atau kalau perlu dihafalkan. Ketika menawarkan British propolis, maka kata kuncinya ya kan itu adalah IRA 6021, IIRA 6021. Teman-teman harus jelaskan Inggris. Kenapa kok dari Inggris? Karena tadi sudah ya, bahan bakunya terbaik ya kan, dan teknologinya Inggris itu bagus gitu. Banyak barang-barang terkenal dari Inggris itu memang harganya mahal. Itu menunjukkan kualitas dan mutunya yang premium. Kemudian yang kedua, IKAD. IKAD itu singkatan dari apa? Wah, ini propolis itu bagus banget. Buat apa? Imunitas, kolesterol, asam urat, diabetes. Apakah bisa buat selain ini? Oh, bisa. Istilah bisa. Ini hanya kata kunci aja untuk kita ingat gitu. Jadi nggak cuman ketika COVID ya, ketika masa pandemi kayak gini, sebelum pandemi ya, atau tanpa pandemi gitu, insya Allah BP ini akan sangat dibutuhkan oleh siapapun. Tetangga kita pasti banyak yang penyakit degeneratif seperti ini. Teman-teman, orang tuanya teman, pasti banyak. Jadi pangsa pasar kita luas banget. Kemudian R, rekomendasi para artis, ulama, tokoh ya, dan mereka itu bukan sekedar ngiklan gitu, bukan ngiklan, tapi memang merasakan betul gitu. Kemudian A, aroma. Jadi aromanya saja itu bisa buat terapi sinusitis, flu, dan sebagainya. 6.000. Dalam satu botol itu dihasilkan dari 6.000 lebah. 21. Dalam 21 hari khasiatnya terasa. Ya, catatannya tentu harus dengan perubahan pola makannya, ya kan, perubahan gaya hidupnya lebih sehat. Insya Allah pasti akan ada perubahan bahkan dalam hitungan hari. Nah, ini mungkin bagi mitra-mitra baru ya, pegangannya adalah untuk yang kids ya, itu 2 tetes per 10 kg berat badan. Nah, bedanya dia lebih tidak terlalu pahit ya, tidak terlalu getir dibandingkan yang British Propolis Green seperti itu. Kalau yang kids ada propolis trigonanya, itu bagus untuk otak. Ya, kalau yang reguler itu 100% propolis Inggris. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Kemudian nggak cuman ya kan, kita nggak cuman punya suplemennya yang untuk diminum, tapi untuk perawatan kulit juga ada gitu. Dan ini teman-teman bisa nanti di episode kedua ya, kita akan ajarkan bagaimana upselling, bagaimana metode upselling, bagaimana konsumen itu tidak hanya beli satu macam, tapi bisa kita ajak untuk beli produk yang lainnya. Karena kalau orang sudah merasakan khasiatnya gitu, kenapa kok tidak mencoba ya kan? Ketika diminum khasiatnya bagus, maka digunakan untuk perawatan kulit pasti bagus. Ya, dan ini pasti akan terjadi repeat order, akan meningkatkan penjualan teman-teman. Nah, kata kuncinya CHP dan CAP ya. Ini untuk diketahui aja, tapi teman-teman cukup zoom ke propolisnya. Bahwasanya ini adalah skincare satu-satunya yang mengandung propolis. Tidak ada skincare di luar sana yang mengandung propolis. Udah cukup itu aja. Itu dulu product knowledge.
Terus berikutnya adalah tentang jadi yang tadi ya, yang paham menjelaskan tentang clue penawaran produk. Ya, tadi sudah dijelaskan ya tentang IRA 6021 tadi itu. Terus kemudian berikutnya ada clue penawaran peluang usaha. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya nanti nggak teman-teman belum ini, nanti bisa kita ulang lagi minggu depan. Ya, untuk clue penawaran peluang usaha itu bisa di BP atau di BLG, yaitu antara lain adalah AMRO PPF. Ini singkat-singkatan ini nanti sambil jalan bisa teman-teman hafalkan ya gitu. Yang pertama memang di endorse ya oleh artis ya. Teman-teman lihat sendiri artis yang endorse itu ada yang asli, ada yang memang endorse, ada yang memang dia itu secara apa ya? Secara sukarela dia mau memberikan endorse tanpa dibayar. Kada sayang. Nah, terus kemudian margin yang sangat signifikan, jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya, ketika teman-teman misalnya ambil paket 10 ya, marginnya berapa. Kemudian repeat ordernya tinggi ya, dan saya sudah merasakan banget ya bagaimana kemudian repeat order orang pakai ya insya Allah cocok ya, setelah cocok kemudian dia akan beli lagi ya, bulan berikutnya dia akan beli lagi, bulan berikutnya dia akan beli lagi. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang sudah punya customer, kalau sudah mendekati akhir bulan itu jangan lupa kemudian ditanyakan lagi gimana perkembangannya. Kalau sudah mendekati 21 hari ditanyakan perubahannya seperti apa. Dan yang terakhir yang pasti ongkirnya sangat ringan, bahkan teman-teman bisa barengin BP dengan bonus yang lainnya. Karena BP-nya sendiri sangat-sangat ringan. Dari mutu insya Allah sudah premium ya, tadi teman-teman sudah tahu dari Inggris. Terus kemudian persaudaraan yang wow, ini maksudnya gimana? Persaudaraan dalam komunitas. Jadi teman-teman di sini itu nggak sekedar membahas masalah bisnis saja, teman-teman juga di sini nanti ada kajian-kajiannya juga gitu kan ya. Kajian-kajian dengan Ustadz Lukman, kajian-kajian dengan Ustadz dengan UAS, kajian dengan Ustadz Dasab ya, kajian dengan Ustadz Wijayanto gitu loh. Jadi banyak banget ya yang kemudian kalau kita ada pertemuan-pertemuan offline, contohnya kayak besok itu saya ada pertemuan offline dengan beberapa mitra yang sekitaran Jawa Timur, itu insya Allah nanti di situ kita juga akan saling sharing gitu kan ya. Nah, makanya saya katakan kenapa saya katakan persaudaraannya itu kemudian wow banget ya gitu. Kita itu saling peduli antara satu sama lain, tidak meninggalkan. Dan foundernya yang terakhir foundernya yang sangat fokus. Next. Jadi founder kita itu fokus banget masalah ini gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa memilih kalau misalnya tentang peluang bisnisnya BP itu bisa AMRO PPF, bisa Hermes. Hermes ini ya singkatannya kurang lebih seperti itu ya. High margin, endorse, repeat order tinggi, sama lah kayak tadi ya. Mentoringnya full, easy to keep, gampang untuk disimpan, gampang untuk dikirim, dan kemudian kualitas yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah atau Mamamu Memo. Itu manfaat, margin, mutu, mentoring, modal. Ini tiga ini sama ya. Jadi kalau kita nawarin produknya tadi kita jelaskan tentang produk knowledge-nya ya, IRA 6021, atau kalau kita nawarkan peluang bisnisnya itu antara tiga tadi itu, AMRO PPF, Hermes atau Mamamu Memo. Mungkin cepat ya ini ya gitu. Cuma tidak apa-apa nanti kapan-kapan kita ulang lagi. Dan Mas Ipo juga sering ulang kayak gini di pembinaannya. Yang berikutnya adalah tentang tabel FAST. Nah, tentang tabel FAST ini saran saya, jadi ini teman-teman untuk menilai diri teman-teman sendiri sebelum menilai orang lain. Yang saya mungkin banyak mitra yang belum tahu ya. Coba next. Ya, jadi teman-teman ya saya harapkan itu suatu ketika juga bisa membentuk tim penjualan dengan cara mengumpulkan database ya, kenali dan gali kebutuhan orang-orang di sekitarnya kita. Lalu buat tabel FAST, lalu kemudian bisa closing. Kita fokus ke FAST. Next. Apa itu tabel FAST? FAST itu sebenarnya adalah untuk menilai diri kita. Sebenarnya nilai diri kita ini dalam untuk menjadi seorang pengusaha, nilainya berapa sih? F itu apa? F itu finance, A itu ambisius, S itu supple, T itu teachable. Maksudnya apa? Finance kita nih ya untuk pula ada apa enggak? Yang berikutnya, kita ini ambisius apa enggak untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, kita impikan. Yang ketiga, S itu supple ya. Kita itu di masyarakat dikenal apa enggak? Di kantor dikenal apa enggak? Teachable, kita itu mau belajar apa enggak? Seperti yang tadi saya bilang, Mas, penjualan saya kan baik, ngapain saya ikut
ikut pembinaan. Nah, ada loh orang model seperti itu. Saya juga punya salah satu mitra yang sampai sekarang juga masih agak susah untuk saya bilangin ya. Jadi kalau saran saya ya, mohon kalau dengan mentor ya atau leader itu nurut saja. Insya Allah leader ya itu mengarahkan yang terbaik. Jadi kalau misalnya dikatakan ikuti pembinaan, ikuti saja gitu loh. Karena saya mencapai hasil seperti ini juga karena mengikuti pembinaan gitu loh. Ada satu mitra saya dulu itu dia memang sering jadi pembicara, ya sering jadi motivator. Nah, artinya apa? Artinya pergaulannya luas banget, orangnya supel banget, finance pun ada gitu kan. Tapi kenapa kok penjualannya nggak meningkat-meningkat? Satu hal yang kurang saya katakan. Apa? Dia tidak dicebel. Dia merasa seolah-olah aku kan udah sering jadi pembicara, aku kan sudah sering jadi motivator gitu. Ngapain aku ikut belajar dari orang lain lagi gitu kan. Itu pernah dia katakan dan sampai sekarang penjualannya begitu-begitu saja. Tidak ada yang meningkat. Palingnya dicebel. Next. Nah, ini untuk tabel FAST. Saran saya fokus pada empat yang kanan itu ya. FAST. Nah, ini dinilai, ini bisa diklik nggak itu untuk menilai itu. Jadi di paling kanan itu nggak begitu kelihatan ya, dibesarkan saja. Di paling kanan itu tabel FAST itu silakan teman-teman nilai dengan 1 sampai 4 nilainya ya. 1 itu paling rendah, 2 itu kemudian sedang. Nggak apa-apa, lanjut saja, Nurul. Belum selesai yang tadi? Lanjut. Saya tebelin. Kenapa? Tak tebelin. Oh, nggak usah, lanjut aja. Nggak apa-apa. Nggak usah. Ya. Jadi yang 1 itu rendah, yang kedua itu biasa, yang ketiga itu bagus, yang keempat sangat bagus. Nah, tolong nilai diri teman-teman sendiri dari finance. Misalnya finance nih saya kok modalnya terbatas sekali ya, udah nilai aja 2 atau 3. Terus kemudian ambisius. Seberapa besar sih keinginan saya untuk mencapai keinginan? Mungkin bisa kembali buka tabelnya tadi. Ini, saya kasih contoh cara ngisinya. Misalnya dibuka saja. Oh gitu. Ya, ini teman-teman nanti isi sendiri saja ya. Contohnya kayak yang F itu teman-teman mau ngasih nilai berapa? Misalnya ngasih nilai diri sendiri itu 3 misalnya seperti itu. Ya, kalau total nilainya dari FAST itu antara 13 sampai 16 maka itu potensial banget. Gitu. Untuk saat ini saya pengen teman-teman menilai diri sendiri dulu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana menilai orang lain juga. Nah, ambisius itu misalnya gimana? Teman-teman bayangkan ya kan, ketika saya mendapatkan sebuah informasi baru, seberapa besar kecepatan saya dalam menerapkan ilmu tersebut. Atau sebenarnya saya itu orangnya slow aja gitu kan ya. Misalnya saya dibilangin, ini loh, cara kemudian untuk meng-closing. Oh gitu ya caranya, langsung kita terapkan. Itu berarti nilai kita 4. Kalau misalnya, oh gitu ya caranya. Terus kemudian kita baru menerapkan 2 minggu kemudian. Nah, itu nilai kita 1. Ya, FAST. Supel. Ya kan kita lihat aja gitu. Teman-teman kita banyak apa sedikit gitu loh. Saya di HP itu temennya cuma ada 4 orang. Siapa 4 orang itu? Pasangan, yang kedua kakak, adik, sama orang tua. Wah, ini kan. Berarti kan rendah banget gitu kan ya. Saya di HP itu teman saya ada 2.000 orang. Nah, ini berarti banyak banget nih. Nilainya 4. Gitu. Saya kalau di grup itu diem aja ya kan. Nah, ini berarti nilainya 1 nih. Saya kalau di grup itu, wah itu saya yang paling banyak ngomong tuh. Berarti nilainya 4, supel banget. Dan yang keempat dicebel. Dicebel ini nilainya adalah kalau misalnya kemudian kita bilang ya, ikuti pembinaan. Aduh, ngapain ikut pembinaan? Seperti yang saya cerita tadi, nilainya 1. Tapi kalau misalnya kita dikatakan, ikuti pembinaan. Kita seminggu nih ya, Mas Ipo ngasih pembinaan tuh ya, 2 kali sampai 3 kali, kita ikutnya 5 kali. Nah, itu berarti nilainya 4. Kok bisa? Ya yang lainnya pembinaannya goib. Baik, yang terakhir, jadi saya minta teman-teman nilai dirinya sendiri dan para leader mohon untuk membantu teman-teman menilai dirinya, ya. Jadi nilai ini kan akan menentukan seberapa baik teman-teman dalam dalam perjalanan menjadi pengusaha. Ketika nilainya mencapai 16, percayalah di situ nilainya teman-teman sangat tinggi dan teman-teman potensial banget untuk menjadi pengusaha.
Dan yang terakhir adalah setelah tabel fast, terakhir adalah tentang syiar 5 menit. Nah, ini dipraktekkan sama Mbak Nurul. Oke. Maaf, kita agak cepat nanti biar bisa sempat diskusi ya. Nah, ilmu dasar yang keempat adalah belajar syiar 5 menit. Apa itu syiar 5 menit? Jadi bagaimana dalam 5 menit pertama gitu ya, teman-teman bisa melakukan melakukan penawaran ya kan, penawaran kepada calon konsumen maupun calon mitra. Nah, bagaimana caranya? Ya, bisa latihan ya. Tadi kan saya tulis, ayo praktek lewat VN, ya, voice note sama leadernya gitu. Nah, ini boleh berupa pertemuan offline maupun ketika kita penawaran secara online, ya, misalnya Japri, ya kan, Japri atau misalnya saling komen status begitu. Nah, ini dengan syiar 5 menit. Yang pertama, ya kan, kalau misalnya belum kenal, kenalan dulu, ya. Minta waktu 5 menit gitu kan. Ini saya punya produk bagus gitu. Produk apa itu ya? Maka di menit kedua dan ketiga kita akan menjelaskan tentang British Propolis gitu. Sudah pernah tahu tentang propolis ya dan British Propolis ya, bahwasanya sekarang ini saat di mana orang-orang sangat mempedulikan tentang kesehatan. Baik ada pandemi maupun nggak ada pandemi, setiap orang itu sangat peduli dengan kesehatan. Nggak mungkin ya orang itu tidak peduli dengan kesehatan, nggak ada yang pengen dia itu sakit. Maka British Propolis ini menjadi salah satu produk yang harus dicoba dan harus ada di setiap rumah gitu. Apa keunggulan BP itu? Ya, dia dari Inggris ya. Ayo sambil di-recall ya, sambil di-review ya tadi IIRA-nya I Inggris. I yang kedua IKAD ya, ini powerful banget untuk IKAD ya dan juga penyakit yang lain. R-nya apa? Rekomendasi Allah terutama ya, karena ini produk lebah, rekomendasi dari ada tokoh-tokoh dan ulama dan juga artis-artis juga. A-nya aromanya pun juga sangat berkhasiat, dihasilkan dari 6.000 lebah dari satu botolnya dan bergaransi 21 hari ada perubahan. Itu sebagai bahasan obrolan dalam 2-3 menit pertama. Kemudian ternyata ya BP itu nggak cuma bagus untuk dikonsumsi untuk kesehatan dan juga bagus untuk finansial. Kenapa kok demikian? Menit keempat itu bisa teman-teman ajak untuk ikut menjualkan, untuk ikut bergabung dalam bisnisnya. Boleh pakai kata kunci Amro PPF atau apa tadi? Hermes atau Mamamu Memo. Gitu. Ini udah banyak yang merasakan ya kan, banyak sekali cerita bagaimana orang ya yang lukanya diabetes parah kemudian bisa sembuh dan gula darahnya stabil normal. Ya, ada yang kemudian yang orang yang gagal ginjal ya, kemudian sudah jauh ya sehat ya kualitas hidupnya ya, yang awalnya cuci darah itu tiap pekan ya, itu kemudian tidak lagi setiap pekan. Dan Masya Allah ya, nanti harus teman-teman mulai dari mencoba, menceritakan, dan menawarkan 3M. Nah, itu bisa jadi bahan cerita ya, bahwasanya BP itu tidak hanya bagus untuk dikonsumsi, tetapi juga bagus sekali untuk menambah penghasilan. Kenapa kok BP itu bisa menjadi peluang usaha yang harus kita pilih? Ya, kita ambil contoh, misalnya kalau saya suka sekali pakai kata kunci Hermes ya. Kenapa? Karena dia itu high margin. Ya, dalam satu botolnya itu marginnya besar. Ya, kalau misalnya jualan ya, yang jualan itu capek gitu kan, labanya yang besar aja sekalian gitu. Ya, kalau ngambil Agen Plus, laba per botolnya bisa sampai up to 70.000 gitu. Kalau ambil Agen itu juga labanya lumayan 50.000 gitu. Maka saya harap insya Allah kita berusaha gitu kan sampai mitra level bawah itu jangan ada yang reseller lagi lah misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau saya pakai kata kunci Hermes ya, tapi terserah teman-teman ya, yang mana yang udah diingat. Repeat order tinggi. Orang kalau udah sekali konsumsi, dia akan untuk terapi, tidak akan cukup satu kali, satu botol. Dia perlu maintenance, perlu terapi yang berkelanjutan. Kemudian M-nya tadi mentoring ya, nanti akan dibimbing ya, baik dari sisi bisnis maupun ilmu teknis jualan. Kemudian easy to keep, easy to send. Ringan barangnya, mudah dikirim, mudah disimpan. Gitu, barang nilai jutaan tapi nggak banyak nggak banyak menyita tempat gitu kan. Satisfying quality, kualitasnya akan selalu dijaga. Nah, boleh ya tadi ya di menit keempat ya teman-teman mulai melakukan penawaran peluang usaha. Kemudian yang kelima ya bisa di close
apa ya, di apa ya istilahnya, di closing ya, diajak ya kan, diajak untuk bergabung bagaimana ya kan, atau misalnya minta didoakan ya, misalnya oh iya saya pelajari dulu, oke nggak apa-apa, nanti 1 pekan lagi kita akan ketemu lagi, ngobrol lagi, berapa hari lagi akan saya hubungi lagi gitu. Kemudian ditawarkan ya ada agenda seminar atau misalnya ketemuan untuk follow up itu tadi. Jadi yang saya bilang ya, proses menanam itu nggak ada yang langsung menuai hasilnya. Hari ini nanam ya kan besok berbuah, itu nggak ada ceritanya kayak gitu. Tuh amazing banget gitu kan, kalau kita nanam besok berbuah enggak. Ini proses yang terus berkelanjutan. Nanamlah yang banyak, berulang-ulang menanam, disiram ya, disiram dengan kesabaran, disiram dengan doa, disiram dengan ikhtiar ya, melipat gandakan ikhtiar. Nanti akan ada waktunya untuk memetik buahnya. Jadi dalam 5 menit pertama, teman-teman bisa menawarkan produknya sekaligus bisa menawarkan peluang usahanya. Silakan dipraktekkan ya, di VN ke leadernya, atau kalau tidak VN bisa latihan saling menjawab dalam bentuk chat WA. Kayaknya materinya udah selesai ya, Mas. Kita masih bisa untuk tanya jawab. Ya silakan teman-teman. Kayaknya memang padat banget ya, karena memang waktu kita terbatas. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan langsung chat saja, pertanyaannya boleh, chat ngomong boleh, langsung juga boleh, langsung juga boleh, nggak apa-apa. Silakan. Masa itu ada pertanyaan, Mas Bangun, ada Mbak Novi, ada Bu Nini. Silakan Mbak Linda. Enggak semut ya lo sama Ada pertanyaan silakan. Itu ada. Oh iya. Mbak Lini ya. Ini mau tanya. Silakan. Ini mau tanya dok. Mbak Lini. Langsung saja. Mungkin dijelaskan tentang yang QR 5 menit ini tadi. Ya, gimana Mbak? Bisa diulang? Saya kok kurang jelas. Ini yang tentang penjelasan yang QR 5 menit, Mbak. Mungkin bisa diulang yang singkatannya itu yang 6021 itu. Oh, singkatannya. Oke, nanti kita share ya PPT-nya biar bisa dibaca. Ini 6021-nya. I-nya Inggris, ya. Iya, soalnya tadi agak terlalu cepat sih. Iya, mohon maaf ini. Ngejar waktu biar bisa sharing. Di screenshot aja Mbak, nggak apa-apa. I Inggris ya. Kenapa kok dari Inggris? Tadi saya bilang bahan bakunya lebah yang hidup di 4 musim. Tanamannya juga hidup di 4 musim. Sehingga propolis yang dihasilkan dari negara 4 musim itu kualitas yang lebih baik daripada yang 2 musim. Bahan bakunya bagus. Dari Inggris lagi. Inggris terkenal dengan teknologinya yang maju. Sehingga kualitas ya premiumnya terjaga. Jadi nggak usah minder, dengan harga segitu tuh worth it banget gitu loh. Suplemen-suplemen dari luar negeri ya, kalau pernah ke KF ya, Kimia Farma aja tuh ya, itu kan ada tuh suplemen-suplemen dari luar negeri tuh, Blackmore dan sebagainya. Itu harganya itu 300.000 ke atas itu. Jadi BP tuh murah banget untuk sekelas suplemen internasional, suplemen dari luar negeri. Tuh. IKAD ya, nggak cuma IKAD sebenarnya ya, banyak. Tapi kata kunci yang utama yang banyak diderita oleh masyarakat itu adalah ini gitu. Rekomendasinya saya utamakan rekomendasi dari Allah. Kenapa? Ada surahnya gitu loh. Nah, ini kan satu keyakinan tersendiri. Bahwasanya lebah itu menghasilkan produk yang bisa digunakan untuk pengobatan. Dan juga ternyata banyak tokoh yang sudah pakai gitu. Hanya aroma, tadi ya aromanya berkhasiat 6.000 lebah 21 hari garansi. Itu Mbak.
Maksudnya garansi 21 hari itu bagaimana? Maksudnya artinya kita memang bisa meyakinkan kepada calon customer atau customer bahwa setelah penggunaan rutin, jadi penggunaan rutin ya 21 hari, insya Allah akan ada perubahan. Ya, gitu loh. Ada yang kemudian sembuh, ada yang kemudian baru perubahan, ada, ya kan gitu. Sakitnya udah bertahun-tahun, ya kan gitu. Kemudian ada perubahan setelah 21 hari pemakaian. Makanya itulah kenapa ketika kita punya customer itu tolong sampai hari ke-21 itu dipantau. Nah, kalau misalnya kemudian ada perubahan pada dia, ya minta testimoninya, itu akan menambah keyakinan kita sendiri. Gitu. Contohnya siapa yang sudah mengasih testimoni? Yang ngasih testimoni mertua saya sudah pernah ngasih, ya kan? Mbak Novi itu orang tuanya sendiri ngasih. Artinya setiap testimoni itu membuat kita tuh ya banyak. Ya silakan. Ada yang lain? Tadi kayaknya ada yang bicara. Tidak apa-apa. Monggo, Pak Saiku kalau ada pertanyaan. Iya. Ya, silakan. Bu ini siapa? Saya setelah mengkonsumsinya itu kemudian menjaga pola makan juga ya? Ya. Ini siapa yang tanya itu? Oh, Mbak Lini ya? Tanya siapa ini? Mbak Lini, ya. Saya. Oh ya. Iya Mbak. Jadi misal Jadi bukan apapun suplemennya, apapun obatnya ya, tetap yang menjadi salah satu faktor utama adalah perbaikan dari orang itu tadi gitu. Jadi Allah itu kan ngasih sakit itu kan sebenarnya untuk harus ada perubahan dalam diri kita. Gitu. Jadi ketika misalnya gitu ya punya diabetes gitu, jadi kita harus edukasi, kita harus memberikan value lebih gitu, bukan sekedar kita jual beli barang aja, ya kan? Yang bisa membuat konsumen ya atau mitra atau calon mitra ya kan itu tuh percaya, trust dengan kita adalah value yang kita berikan. Karena kita nggak hanya sekedar jual beli barang gitu kan. Atau misalnya kenapa kok BP ini luar biasa gitu kan, komunitasnya itu luar biasa karena kita bukan seperti apotek yang jual beli udah gitu kan diserahkan kepada si orang yang mengkonsumsi, enggak. Makanya kita butuh berikan edukasi. Saya harus belajar dong, iya. Jadi nggak ada ruginya gabung di BP itu nggak ada ruginya gitu. Mau bangkrut apa yang bangkrut gitu. Yang ada adalah nambah ilmu ya kan, ilmu bisnis iya, ilmu kesehatan iya gitu. Kita juga harus belajar juga, oh kalau diabetes tantangannya apa gitu. Jadi kalau orang tua saya ya ceritanya, kalau dari orang tua saya itu beliau itu kolesterolnya tinggi ya, hampir 300 gitu kan. Kemudian saya kirimkan BP gitu. Saya kirimkan BP itu dikonsumsi rutin ya, ditambah juga beliau itu rajin olahraga, kemudian juga ini ya kontrol makanan ya, itu sampai tiap bulan kan kontrol ya ke dokter yang menangani beliau gitu. Dokter itu sampai terheran-heran gitu. Turun drastis dari 300 itu menjadi 180-an. Jadi angka batas itu kan 200 ya. Gitu. Dokternya tuh sampai heran. Bapak itu minum apa gitu kan? Berbulan-bulan saya kasih simvastatin gitu. Nggak ada ya perubahannya itu sedikit gitu. Masya Allah gitu kan. Setelah tadi ya konsumsi BP kurang lebih 1 bulan, olahraga, kemudian kontrol makanan gitu, sudah tuh disuruh stop gitu kan simvastatinnya. Hati siapa yang tidak senang gitu kan melihat ya sudah sudah benar-benar terlepas gitu ya dari obat yang harus diminum terus-menerus itu tadi gitu. Jadi ya harus didampingi juga konsumennya. Kita ada ini juga fasilitas di klinik virtual kita. Oh ya, sekalian saya jelaskan ya. Jadi kita itu di komunitas Berkah Pengusaha. Saya kira tidak ada di komunitas yang lain ya. Kita fasilitasi ada klinik virtual namanya Papa Klinik Sehat. Di situ tiap hari akan ada selalu edukasi kesehatan. Ada buletin kesehatan tiap bulan. Ada seminar kesehatan tiap bulan. Ada konsultasi gratis via telepon ya dengan dokter ya. Yang dokter ini teman saya sendiri gitu. Memang saya gandeng untuk mau memberikan ilmunya gitu kan. Kalau ada konsumen BP yang mau
konsultasi kayak gitu, konsultasi penyakitnya. Nah, apa namanya, konsumennya nggak usah bayar, kita aja yang patungan, saya sama mitra ya kan. Bayarnya berapa? Cuma Rp5.000. Rp5.000 itu dibagi ya kan, dibagi apa namanya, saya dan juga mitra yang punya konsumen tadi, dibagi 2 lah gitu. Tapi konsumen tuh puas gitu loh. Saya kira puas banget ya, sudahlah apa namanya, mendapatkan bisa konsultasi on call dengan dokternya ya kan, excellent service lah istilahnya, nggak cuma sekedar jual beli, tapi punya hubungan yang dekat gitu dengan kita. Insya Allah nanti repeat ordernya ya berujungnya nanti ya qadarullah ya, apa, Allah alam ya, bisa aja ya sampai menjadi mitra bisnis juga gitu. Jadi buat teman-teman yang juga memang punya keluhan, terus kemudian mau konsultasi, ini penggunaan BP-nya seperti apa? Ya silakan, bisa ya kan gitu. Sampaikan aja ke leadernya, nanti kemudian kita catat ya siapa, dan jadwalnya nanti kita tentukan, mau konsultasi dengan dokter via call langsung bisa gitu. Jadi bisa buat teman-teman, bisa buat customer-nya seperti itu. Teman-teman mau konsultasi, saya kok udah lama ya punya asam urat nih, sering cekot-cekot ya, sering cenut-cenut di kaki ini ya, gimana ini gitu kan ya. Nah itu silakan konsultasi dengan tim dokter kami ya. Nah terkait dengan penggunaan Belgi Pro juga gitu, kita ada dokternya juga insya Allah. Tuh. Jadi jangan ragu, tanyakan saja ya kan gitu. Terus penggunaan BP-nya gimana? Apalagi kalau misalnya penggunaan BP terkait dengan sakit gigi ya kan, terkait dengan masalah mulut. Nah, ini cocok nih. Bisa langsung dijelaskan nih. Gitu. Nanti sama Dr. Nurul nanti bisa dijelaskan langsung gitu ya. Tuh. Jadi insya Allah tim dokter kita lengkap. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu. Kalau ada yang mau ditanyakan masalah seputar kesehatan, tanya aja udah. Gitu. Di grup juga boleh, nggak apa-apa tanya. Gitu loh. Kalau nanti ada admin juga yang akan bantu jawab. Kalau sekedar masalah testimoni, nanti admin yang bisa jawab. Ada ya, silakan ya. Ini tinggal 3 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Atau nanti Japri boleh, di grup juga boleh tanya. Ya, saya harap teman-teman pokoknya aktif. Dan yang paling utama berkali-kali bagi mitra baru, saya ingatkan ya. Oh ini ada yang tanya, penggunaan sesuai berat badan gimana? Gimana nih dok? Penggunaan sesuai, ya Pak Agung. Oke, penggunaan sesuai berat badan itu, jadi 1 tetes per 10 kg berat badan. Untuk yang BP dewasa. Ini untuk usia sebenarnya di atas 12 tahun ya, karena di bawah 12 tahun kita sarankan untuk BP Green. Ya ini juga salah satu teknik marketing juga sih ya. Tapi ada juga ya kan anak-anak di bawah 12 tahun yang minum BP reguler nggak apa-apa. Pokoknya lambungnya udah siap. Lambung udah siap tuh apa namanya? Ya kalau usia balita kan dia belum MPASI ya, belum makan tambahan ya, itu lambungnya kan belum begitu siap, maka itu yang BP Green lah gitu ya. Jadi kalau contoh misalnya berat badannya 60 kilo gimana? Kemudian ya kalau untuk BP reguler tadi, sebentar saya kembali ke biar ingat konsepnya ya, di atas 12 tahun sampai usia 60 tahun, 55 sampai 60. Kenapa? Karena 55 sampai 60. 55 sampai 60 tahun itu udah lansia. Lansia itu dosisnya separuh dosis dewasa. Jadi kalau misalnya usianya 50 tahun atau 40 tahun, berat badannya 50 kilo, maka dosisnya 5 tetes gitu. Jadi 1 tetes per 10 kg berat badan. Untuk masalah ketika untuk terapi itu 3 kali sehari. Tapi kalau untuk penjagaan imunitas cukup 2 kali aja. Gitu. Itu gimana caranya biar aromanya ya mungkin karena tiap anak-anak kan beda-beda ya gitu loh. Ada mungkin anak-anak yang dia tuh kalau misalnya mencium baunya ya kan itu kurang ya. Sebenarnya kalau BP Green tuh aromanya malah nggak begitu kerasa ya kan gitu loh. Tapi mungkin ada anak-anak yang dia tuh masih agak kesulitan ya kan menerima dari sisi rasanya dari sisi aromanya. Ya saran saya
bisa digabungkan sama teh, bisa ya. Jadi tehnya jangan banyak-banyak, tehnya sedikit saja. Kemudian ditesesi BP-nya 1 atau 2 tetes ya. Atau saya bisa pakai madu. Kalau saya bisa pakai madu. Jadi air madunya sedikit ya, jangan 1 galon ya. Air madunya dikit aja ya. Air madunya dikit, baru kemudian kasih BP Kiss. Kalau 1 galon ya nggak kerasa juga aromanya nanti, tapi juga khasiatnya nggak kerasa nanti. Kecuali BP 1 galon ya, BP-nya 1 botol tuh, itu tetesin semua tuh. Itu anaknya Mbak Kiki itu suka langsung ditetes langsung itu. Anak-anak ya, mana Mbak Kiki? Beda-beda. Anak-anak itu beda-beda. Ya, anak-anak tuh biasanya malah suka langsung dipipetin gitu ya di mulutnya. Itu. Amazing, hebat. Jadi tiap anak beda-beda. Anaknya Mbak Novi gimana? Sama, langsung ditetesin mintanya. Tapi pakainya BP reguler. Pakai BP rek. Pakai BP rek ditetesin langsung juga. Ya. Kalau anak saya pakai madu tadi itu. Ya, ada lagi. Nanti minggu depan kita lanjut belajar lagi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti chat saja ya di grup. Nanti akan sedikit kita ulang minggu depan apa yang kita bahas sekarang. Tapi tolong setiap kali kita belajar ya tolong dicatat ya. Dan saya sangat minta teman-teman ya pembinaan setiap hari Sabtu atau Senin dini hari itu tolong diikuti secara rutin. Nah, saya kasih tahu ya bagi teman-teman yang rutin ikut pembinaan ya full ya 1 bulan itu minimal 8 kali. Nah, nanti ada hadiah dari saya. Pokoknya ikuti full pembinaan secara rutin minimal 8 kali dalam 1 bulan. Nanti kalau dia ngikuti secara full, ngasih review kan biasanya setelah pembinaan itu ada reviewnya tuh, ya kan? Kasih reviewnya, insya Allah ada hadiah dari saya. Kenapa? Karena saking pentingnya pembinaan ini. Gitu loh. Yang bina itu miliarder, dan nggak semua miliarder mau bina kita jadi pengusaha. Oke, gimana coba? Pak Agung belum masuk grup ya, insya Allah nanti habis ini saya masukkan. Ya. Yang belum masuk grup, segera masuk grup ya, biar tahu informasinya. Kalau Sabtu, insya Allah jam 3:30 sore ya. Ini Pak Agung tadi baru malam ini tadi. Beliau, Masya Allah. Gercep. Ya mungkin begitu ya. Oh, HP-nya Mas Bayu mati. Ya wes, begitu dulu. Nanti untuk PPT-nya saya kirim ke grup. PPT-nya saya kirim ke grup. Terus juga kalau ada yang tadi praktek VN ya. Praktek menjelaskan kepada leadernya by VN atau coba simulasi chatting. Nanti insya Allah kita ketemu di episode yang kedua. Kita akan bahas lebih dalam tentang membangun kepedean dalam menawarkan dan bagaimana handling objection, bagaimana mengatasi penolakan. Itu. Oke. Insya Allah itu dulu, pamit dulu ya. Kita tutup forum ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nanti bisa diputar ulang. Bisa.